bicaranya. Tahu Pak Kepala Kantor. Yang saya hormati teman-teman pengurus DPAC FKDT Kecamatan Kabupaten Pemalang. Mari kita bersama-sama memanjatkan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat karunia-Nya di siang hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua adalah umat yang selalu meneladani beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kelak kita termasuk umat yang bisa memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini beliau Pak Kepala Kemenang sudah rawuh di sini, sedangkan Pak Bupati masih dalam perjalanan. Sebelum ke sana saya sampaikan pertama adalah ucapan terima kasih kepada pengurus DPC maupun DPAC FKDT yang telah alhamdulillah bisa menyelenggarakan acara ini dengan baik. Yang kedua perlu saya sampaikan juga, barangkali selama dalam melayani panjenengan kami dari seksi PD Pontren ada hal-hal yang kurang mengenakan, mungkin salah yang kami sengaja atau tidak disengaja, kami dari seksi PD Pontren mohon untuk dimaafkan bohir maupun batin. Yang berikutnya perlu saya informasikan pada panjenengan bahwa insentif untuk APBN dalam proses yang masuk di aplikasi, kemudian insentif gubernur untuk termin kedua juga sudah proses, kemudian kemarin juga pada tanggal 6 April pun juga sudah masuk pada rekening panjenengan. Kemudian untuk insentif bupati ini proses pembuatan rekening, sehingga nanti kami mohon kalau ada undangan dari kami dari kantor Kementerian Agama kaitannya dengan penyerahan buku rekening, kami minta dukungannya pada pengurus DPAC, pengurus DPC agar mensukseskan acara tersebut. Insya Allah nanti kami sampaikan, nanti buku rekening dalam minggu depan insya Allah sudah bisa diterimakan. Kemudian bagi Bapak Ibu Ustadz Ustadzah yang tercatat di BPJS Ketenagakerjaan dan innalillahi telah meninggal dunia, mohon untuk dilaporkan ke kami agar proses bisa kami bantu pencairannya. Jadi dalam informasi yang kami diterima di Kabupaten Pemalang ini ada 5 ustadz yang meninggal dari madrasah dunia. Untuk itu nanti tolong dengan menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah penerima insentif dari gubernur, kemudian dan insentifnya per bulan dipotong oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian nanti namanya dibawa ke Kemenag, kemudian nanti akan kami buatkan keterangan, kami lampirkan SK yang ada, kami temani ke BPJS Ketenagakerjaan, kemudian di BPJS Ketenagakerjaan dibuatkan kartu peserta BPJS. Karena kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan itu adanya adalah adanya elektrik, adanya di HP dan tidak dicetakkan ke panjenengan, kecuali jika butuh itu nanti baru dicetak. Begitu. Nah, karena 5 orang itu adalah butuh, sehingga 5 orang tersebut yang telah mendahului kita itu dicetakkan, sehingga itu menjadi syarat untuk klaim asuransi.
Mungkin itu saja karena ini sudah beliau dalam perjalanan, nanti masih ada beberapa sambutan yang Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi yanabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala al-qail la tanalu al-barakatu illa bil hikmati. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para ustaz dan ustazah, wabil khusus beliau yang terhormat Bapak Bupati Pemalang, Bapak Haji Mansur ST Mling beserta Ibu. Beliau masih dalam perjalanan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberi keselamatan sampai di tempat ini. Juga yang kami hormati beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Haji Rozikun SAG MPDI, beserta Bapak Kasih PD Pontren, Bapak Haji Hanifuddin SAG MSI, beserta stafnya Pak Maizun, segenap jajaran sahabat-sahabat kami dari DPC, juga pengurus DPAC se-Kabupaten Pemalang. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang menjelang sore ini dipertemukan oleh Allah dalam rangka halal bihalal keluarga besar pengurus DPAC dan DPC Kabupaten Pemalang. Mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum saya lanjutkan, ini ada mohon maaf, mobil plat nomor G1097ME sama G1038XP mohon untuk izin karena ada tamu yang mau keluar menghalang-halangi. G1097ME, G1038XO. Besar Karim. Benar-benar. Mungkin kamu yang lain barangkali ya. Oke, kalau lanjutkan para kiai, para ustaz, saya mewakili dari DPC, mumpung masih dalam bulan Syawal, masih dalam suasana Lebaran, kami segenap jajaran DPC mengucapkan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah 2024 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin
Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa ja'alana minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin wa afiyatin. Mudah-mudahan kita sekalian tergolong mendapatkan predikat muttaqin, predikat yang kembali ke fitri, kembali suci semua. Insya Allah semua dosa kita sudah diampuni Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita berhusnudzan mawon wis diampuni oleh Allah. Dengan kita sesama manusia hablum minan nas, tak lupa kami juga mewakili DPC barangkali ada salah dan khilaf kami dalam bertutur kata, dalam bertegur sapa, ya. Kami mohon untuk dimaafkan semuanya. Dan kami tidak terasa para kiai, para ustaz, bahwa perjalanan kami ternyata hampir finish. Serasa baru kemarin saya ketemu Ustaz Ta'zim waktu kumpul, ketemu Ustaz Humaidi, apalagi Kiai Kholis senior kami. Masya Allah, baru kemarin jebule Oktober meh entek, nggak terasa. Iya lanjutkan. Nanti lanjutkan sama beliau saja lah ya. Iya. Jadi terus terang banyak hikmah yang saya temukan. Tahadus bin nikmah. Ya. Kami awal itu ketika dulu di Salafiyah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita hormati Bapak Bupati Pemalang beserta Ibu Bapak Mansur Hidayat. Beliau walaupun sudah haji tidak mau disebut haji, tapi tidak sesudah haji. Yang kami hormati Ketua FKDT, Gus Miftah dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati kasih DPD Pontren sekaligus calon PHD, terus Pak Hanif Menikah di sebelah saya ini calon petugas haji daerah yang kami beri tugas khusus untuk membimbing jamaah haji di Kabupaten Pemalang. Berikut nanti kalau sudah diroboh dan di multazam dan sebagainya, mohon didoakan Pemalang semoga sejahtera selalu. Dan khusus didoakan khusus untuk Pak Bupati, berikan kesehatan, panjang umur dan sukses selalu. Amin ya Rabbal. Karena Pak Hanif didoakan. Baik Ibu semuanya, pengurus KDT se-Kabupaten Pemalang yang berbahagia. Perlu kami sampaikan pada Pak Bupati dan teman-teman semuanya bahwa berdasarkan data emis kami Pak sekalian, jumlah lembaga Madin, jumlah gurunya itu ada 4.500, kemudian TPQ-nya 6.361. Ini belum guru-guru ngaji yang di luar emis kami, masih banyak guru-guru madrasah diniyah dan TPQ yang belum masuk di data Kemenak atau data emis kami. Dari sekian guru itu yang menerima insentif provinsi, madrasah ini ada 2.450 dan dari TPQ 3.879. Kemudian beberapa yang lalu Kemenak menerima hibah dari Bapak Bupati 3 miliar itu diperuntukkan untuk 1.000 guru Madin dan TPQ 1.450. Berarti yang belum mendapatkan menurut data emis, ini belum guru ngaji yang tidak di data kami, dari Madin ada 1.050 dan 1.022. Totalnya ada 2.072. Kita harapkan yang 2.000 sekian dan guru-guru yang lain yang mungkin belum di data kami
tahun 2025 nanti bisa mendapatkan bantuan lebih lanjut. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga Bapak Bupati, Bapak Mas Hidayat diberikan kesehatan selalu, diberikan kewarasan selalu sehingga pada waktunya nanti bisa melanjutkan sisa yang 2072 ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Bapak Bupati, perlu kami sampaikan bahwa Bapak Bupati menghendaki dan sudah mengkomunikasikan dan kita berkomunikasi dengan beliau agar ijazah dari guru-guru anak-anak kita yang ada di TPQ Madrasah Diniyah itu bisa diakui dan bisa sebagai data pendukung masuk di SD, SMP, SMA, SMK dan lain sebagainya. Pada awalnya Bapak Bupati menghendaki agar ini menjadi semacam kewajiban bos sekalian. Artinya menjadi poin tertentu sehingga menjadi syarat bisa diterima di SD dan seterusnya itu. Kemudian kita pertimbangkan bos sekalian sehingga kami berikan masukan ini menjadi entry point dalam arti bila anak-anak tertentu yang lulusan TPQ Madin membawa ijazah mereka kemudian masuk di lembaga sekolah negeri yang ada di Pemalang, ada nilai tambah ketika masuk. Misalnya Siti Hudzaifah misalnya, dia punya ijazah TPQ atau Madin, ketika akan mendaftarkan SMP, ketika dia membawa ijazah itu, maka ada nilai lebih poin tertentu menjadi bahan pertimbangan untuk masuk di sekolah negeri. Demikian halnya dengan kemampuan menghafal Quran, berapa juz nanti kita hitung, ada poin-poin nilai tertentu yang bisa masuk di penguatan mereka masuk di sekolah negeri. Demikian halnya dari lembaga-lembaga keagamaan non-muslim, misalnya di sekolah minggu dan sebagainya, bila mereka mendapatkan ijazah atau piagam apapun namanya, kemudian masuk sekolah negeri, maka menjadi nilai tambah. Ini penting bos sekalian karena kita berkehendak agar Pemalang semakin religius dan semakin bagus. Di sisi lain lembaga-lembaga keagamaan baik muslim atau non-muslim semakin kuat dan semakin diakui. Perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati dan sekalian berkaitan dengan hal ini, surat sudah kami layangkan kepada Pak Bupati berkaitan dengan agar lulusan TPQ Madin dan lembaga agama lain bisa mendapatkan nilai poin ketika mendaftar sekolah di sekolah negeri. Sudah didisplay oleh Pak Bupati dan sekarang bola ada di Dinas Pendidikan. Insya Allah besok pagi akan ada rapat PPDB Pak sekalian. Semoga ini bisa masuk di juknis petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Mohon Bapak sekalian bisa mendoakan dan mohon Pak Bupati mohon saya bisa dikawal ini semuanya sehingga juknis itu nanti keluar sesuai surat yang telah kami sampaikan waktu yang lalu, lulusan TPQ Madin dan mungkin punya kemampuan keagamaan, hafal Quran dan sebagainya bisa menjadi pertimbangan sehingga anak-anak didik kita yang lulusan TPQ dan Madin bisa masuk di sekolah negeri. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan panjenengan semuanya, wabil khusus mohon dukungan dari Pak Bupati. Semoga tahun 2025 ini atau tahun ini bisa menjadi pertimbangan Kepala Dinas Pendidikan. Sekalian yang berhormati, demikian poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama tentang tadi guru ngaji, perlu kami sampaikan kepada Pak Bupati untuk perkembangannya. Kali ini tadi BSI sudah ke kantor kami menyampaikan surat register pembuatan rekening penampung sudah kami buat dan sudah clear insya Allah. Tinggal rekening itu terisi dari Bepda karena perlu prosedur masih lihat dan mungkin 1 atau 2 minggu kembali akan masuk di rekening Kemenak. Kemudian pada akhirnya nanti akan kita salurkan pada guru-guru ngaji yang berhak menerima. Perlu kami sampaikan, insya Allah nanti pada tanggal 8 akan kami sampaikan kegiatan rapat koordinasi berkaitan dengan insentif guru ngaji. Mohon dukungan dan doanya semoga lancar semuanya bisa sukses. Amin ya rabbal alamin.
Angkatan yang perlu kami sampaikan, kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak dan Ibu yang kami hormati, memasuki pada acara yang ketiga, yaitu sambutan sekaligus pengarahan oleh Bupati Pemalang yang akan disampaikan oleh beliau, Bapak Haji Mansur Hidayat STMI. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'du. Walaupun mukarramin, walau muhtarmin, para alim ulama, para kiai, sepuh yang tidak saya sebut satu persatu, yang saya hormati Bapak Kepala Kemenak Kabupaten Pemalang, Bapak Haji Rozikun, yang saya hormati Ketua FKDT Kabupaten Pemalang, Bapak Kiai Miftahudin, dan hadirin semua yang saya hormati, saya muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, bisa hadir dalam rangka halal bihalal FKDT Kabupaten Pemalang dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau dapat kita terima baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Bapak yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah saya bisa hadir berada di tengah-tengah panjenengan semuanya, para pengurus FKDT di Kabupaten Pemalang. Ini harapannya ada beberapa PR yang dulu pernah saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, yang salah satunya tadi yang Pak Kepala Kemenak sampaikan bahwa ijazah madrasah, gitu ya, ijazah madrasah saat itu memang wajib. Gitu. Terus kebetulan saya ketemu dengan Gusmen, Pak Menteri di Pekalongan saat itu, saya menyampaikan rencana saya ini. Menurutnya beliau itu malah nanti menjadi salah kalau itu diwajibkan. Terus saya diskusi dengan Pak Rozikun bahwa alangkah baiknya kalau itu menjadi nilai poin tadi yang sudah disampaikan. Misalkan ada ijazah ini masuk ditambahan nilai apabila mereka mau sekolah di tempat sekolah yang negeri. Sekolah negeri nanti itu menjadi poin nilai. Salah satunya ijazah dan mungkin yang ada yang lain yang hafal Quran dan sebagainya. Saya kira itu lebih bisa diterima oleh semuanya, karena nanti juga kaitannya dengan agama yang lain. Jadi Pak Presiden menyampaikan dengan agama yang lain juga, kalau misalkan ada ijazah atau apapun itu kan bisa digunakan sebagai nilai apabila mereka mendaftar di sekolah di jenjang yang lebih tinggi misalkan gitu. Saya kira itu lebih masuk. Saran dari Pak Menteri juga saat itu jangan seperti itu, nanti malah jadi blunder, malah jadi tidak baik di ini. Saya kira itu bagus dan langkahnya sudah dilakukan. Pak Kemenak sudah menyurati Bupati dan saya sudah dispor ke Dinas Pendidikan. Tapi memang setelah itu saya saking banyaknya yang diurus lah. Jadi saya kalau kayak gini baru saya ingat lagi nih. Kayak ini baru saya ingat lagi. Sehingga minta tolong Pak Rosikun dikejar-kejar juga ke ininya Pak, ke Dinas Pendidikannya ya. Minta tolong saya. Kalau nggak ketemu kayak gini, ini baru saya ingat lagi gitu. Ya, saking mohon maaf ya, saking banyak, bukan saya tidak perhatian tidak, tapi saking banyaknya yang ini sehingga kalau tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang ini, saya suka lupa. Karena dinasnya juga harusnya berinteraksi kayak gitu. Harusnya begitu. Idealnya dinas kalau sudah begitu,
harusnya dia segera merapatkan, gitu. Terus harusnya tidak laporan, gitu ya. Ya, tidak harus saya terus baru laporannya salah, harusnya dia melaporkan. Itu sudah jalan Bapak-Bapak semuanya, itu sudah jalan dan mudah-mudahan bisa segera ini Pak Sugeng ya, sudah selesai masalah itu. Saya kira itu yang sangat atau yang pas lah menurut saya. Yang kedua kaitannya dengan insentif untuk guru madin, untuk guru ngaji ya. Itu juga salah satu keinginan saya dan pada saat ini sudah bisa terrealisasi, tapi memang dari sisa yang ada sekitar 4.000-an lebih gitu ya, kami baru bisa separuhnya ya, sekitar 2.200-an ya, 2.300 ya, baru separuhnya. Nanti separuhnya lagi di tahun 2025 sesuai dengan data yang ada. Mudah-mudahan mohon dukungannya karena memang kita berkonsentrasi, kita tahu begitu mengajari kita agama gitu, ngajari ngaji dan sebagainya, tapi dengan yang begitu kecil kan kasihan. Ini pun belum maksimal Bapak-Bapak semuanya, belum maksimal, tapi paling tidak kita pelan-pelan bergerak. Nanti di tahun mendatang terus kita akan support untuk insentif guru ngaji maupun guru madin. Yang ketiga masalah kantor FKDT. Kemarin memang kita sudah menghibahkan ke Kemenak kaitannya dengan tanah untuk membangun haji ya, apa namanya itu, PLHUT haji atau tempatnya haji umroh satu atap. Nanti di situ mungkin ada ada Ka'bah miniaturnya kayak gitu ya, untuk acara manasik. Itu kemarin kita sudah hibahkan ke Kemenak gitu. Dan harapannya yang FKDT nanti masalah ini, karena kalau Kemenak kan sama-sama pemerintahan itu bisa dilakukan karena kepentingannya adalah kepentingan umum, kepentingan masyarakat umum. Kalau dengan FKDT itu nanti perlu saya sampaikan ke dinas terkaitnya, dinas aset. Nah, itu bagaimana peraturannya, apabila ada, seperti apa peraturannya untuk menghibahkan tanah ke organisasi KDT. Itu yang belum saya mengerti. Barangkali bisa, yang ada masalah. Yang penting sesuai aturan dan itu dipakai untuk kepentingan umum, saya kira tidak ada masalah. Selanjutnya kaitannya dengan program-program yang saya lakukan untuk peningkatan sumber daya manusia, salah satunya dengan juga bergerak pada peningkatan sumber daya manusia, yaitu memberikan pelajaran ilmu kepada anak-anak kita. Itu berarti kan pengembangan sumber daya manusia. Saya juga di pemerintah berkaitan dengan itu, saya kepada kepala OPD, kepada dinas-dinas semuanya, seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, saya juga melakukan itu Bapak Ibu semuanya. Salah satunya tadi disampaikan oleh Pak Miftahudin bahwa ada iktikaf bareng. Nah, itu nanti harapannya tahun mendatang juga ada seperti itu di Masjid Agung. Terus yang saya lakukan setiap Jumat pagi, kami juga mengadakan sholat tahajud berjamaah di Masjid Agung. Sekaligus nanti sholat subuh berjamaah. Itu bagian daripada kami untuk menaikkan tadi sumber daya manusia dari sisi rohani, dari sisi cerdas secara spiritual. Karena apapun Bapak Ibu semuanya, kesuksesan kita itu sangat ditentukan oleh kecerdasan spiritual, selain kecerdasan emosional maupun kecerdasan intelektual. Menurut survei, kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual itu nilainya 80% lebih. Tapi sering kita tidak mengarah ke situ. Bagi yang belajar umum, kalau belajar yang agama tentunya sudah, karena belajarnya belajar agama, kaitannya dengan cerdas secara spiritual. Nah, ditambah lagi cerdas secara emosional, bagaimana kita
bekerja sama dengan orang, bagaimana kita saling menghargai orang, bagaimana kita menghormati guru kita, ustadz kita, bagaimana kita menghormati orang tua kita. Itu bagian dari kita cerdas secara emosional. Sehingga kami di pemerintah juga begitu belajar untuk saya sendiri, untuk diri saya sendiri dan teman-teman di lingkungan ASN. Mumpung saya punya kekuasaan saya perintahkan untuk hal-hal yang baik. Kira-kira begitu. Saya perintahkan untuk hal-hal yang baik. Yang penting saya nyuruhnya bukan nyuruh hal yang jelek. Kalau saya nyuruhnya minuman keras, saya nyuruhnya hal yang lain, nah itu mungkin saya berdosa. Tapi kalau saya nyuruhnya memaksa hal yang positif, insya Allah itu menjadikan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memang ada teman saya menyampaikan, nanti kalau saya di tahun yang 10 tahun lagi lah, 10 tahun lagi tidak jadi bupati Pemalang, nah nanti yang ditinggali itu berat ya. Suruh bangun pagi, bangun jam 3 pagi gitu, suruh tahajud bareng-bareng apa nggak sungkan itu, sungkan banget itu. Itu sesungkan-sungkannya ya bangun pagi-pagi lah, yang ngantuk-ngantuknya enak tidur, suruh bangun. Ini kayak gitu. Nah kemarin ada itikaf juga, barangkali nanti besok bisa menjadi rutinitas di Masjid Agung. Nah, setelah itikaf kita buka kita sahur bareng. Itu bagian daripada rencana program-program yang sudah dilaksanakan di pemerintah dan yang mau akan dilaksanakan berkaitan dengan tentunya FKDP tadi menyinggung permasalahan insentif maupun ijazah yang sedang berproses. Kiranya itu Bapak semuanya terima kasih, tetap semangat. Saya yakin madrasah ini, saya juga dulu lulusan madrasah, tapi dulu memang saya sekolah umum SD, mungkin pulangnya jam berapa itu? 11 jam 12 itu, nanti jam 2 saya sekolah madrasah di Moga, nanti pulangnya jam 4 sore. Setiap hari seperti itu. Dulu saya juga melaksanakan sekolah madrasah juga gitu. Ya alhamdulillah dengan jasa dari para guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, ya sedikit banyak saya bisa membaca Al-Quran. Itu berkat dari jasa para guru-guru ngaji maupun guru-guru madrasah. Guru ngaji juga ada guru yang terakan, itu juga penting itu Pak, teman-teman gitu. Guru-guru yang di rumah. Saya dulu ngajinya juga setelah jam 4 sore pulang, habis maghrib, saya ngaji lagi gitu. Saya ngaji lagi di tempat rumahnya Kiai atau Ustadz di dekat rumah saya. Dan dulu kalau saya boleh cerita, mungkin masih pakai oncor gitu. Masih pakai oncor, saya semangat untuk ngaji. Kalau anak-anak sekarang, gurunya datang ke rumah pun nggak mau baca ya. Anak-anak sekarang. Apalagi, anak-anak sekarang gitu. Dulu luar biasa. Kita tidak ada listrik, pakai cemplek, pakai oncor untuk datang ke guru ngaji agar kita bisa belajar, agar kita bisa ngaji. Nah, itu salah satu jasa dari para guru ngaji. Nah, memperhatikan itu Bapak Ibu semua, tergerak hati saya untuk bagaimana sedikit memberikan tidak banyak insentif untuk bunga-bunga lah gitu ya. Untuk perhatian tidak banyak untuk perhatian. Tapi harapannya nanti semakin meningkat. Mohon doanya dari panjenengan semua yang para kiai, para ustadz, saya kira doanya kan makbul. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى